Assalamualaikum Sobat Football United. Here we go. Keluar dari Manchester United adalah Scott McTominay, 27 tahun, pemain asal Skotlandia yang memang memulai karir sepak bolanya dari Manchester United bahkan dari usia yang sangat muda sekali ya. Dan dia ini betul-betul menjadi semacam kayak contoh bahwa Akademi Manchester United ini memiliki masa depan yang jelas, muaranya bisa sampai ke tim inti Manchester United. Scott McTominay yang diberikan kesempatan pertama di tahun 2017 oleh Jose Mourinho ini menjadi bagian dari skuad Manchester United secara konsisten walaupun ada beberapa pergantian pelatih dari Jose Mourinho ke Ole Gunnar Solskjaer, ke Michael Carrick misalnya sebagai caretaker, dan juga ke Ralf Rangnick, bahkan berlanjut juga ke era dari Erik ten Hag. Scott McTominay yang sempat terkenal ya bersama dengan Fred pada saat itu. McFred menjadi andalan Manchester United di lini tengah. Ini memang dinilai bukan sebagai pemain premium, bukan sebagai pemain yang memiliki kualitas yang tinggi yang bisa mengangkat lini tengah Manchester United. Gua sering sekali mengatakan di channel ini memang seperti itu keadaannya. Memang Manchester United, Scott McTominay bukan pemain dengan skill yang mumpuni maupun juga teknis yang world class, yang kelas dunia. Tapi bagaimana karakter dari pemain ini merupakan salah satu atribut utamanya. Pemain yang memang berasal langsung dari Akademi Manchester United tahu betul apa itu arti bermain bagi Manchester United, sehingga walaupun sering sekali Scott McTominay ini tidak diberikan menit bermain yang banyak, sering sekali dia ini dimainkan dari bangku cadangan atau bahkan tidak dimainkan sama sekali, tapi ketika kesempatan itu hadir, ketika kesempatan itu datang, Scott McTominay tampil luar biasa. Bahkan musim lalu, musim yang menurut gue juga luar biasa bagi Scott McTominay, bagaimana dia secara total ini mampu mencetak 10 gol dalam satu musim, dan ini merupakan raihan tertinggi Scott McTominay mencetak gol selama dia membela Manchester United. Masing-masing 7 gol di Liga Inggris, lalu mencetak 2 gol di FA dan 1 gol di Eropa. Dan ya, dia juga menjadi bagian penting skuad Erik ten Hag dalam memenangkan Piala FA musim lalu dan juga Carabao di musim sebelumnya. Sebagai pemain Manchester United, dia pernah mempersembahkan 2 piala masing-masing, yaitu tadi FA musim lalu dan 2 musim sebelumnya Carabao. Dan sempat menjadi runner up ya, yaitu runner up FA Cup 2 kali di tahun 2017-2018 dan juga 2022-2023, serta menjadi runner up di Europa League di tahun 2020-2021. Jadi ya, dia sudah mempersembahkan 2 trofi bagi Manchester United. Menurut gua ya, jalan karir dari Scott McTominay ini tidak mulus-mulus saja di Manchester United. Dia adalah bakat yang ditemukan oleh Jose Mourinho, tapi ya, kita lihat ya bagaimana proyeksi ataupun juga rencana dari manajemen terkait dengan Jose Mourinho ini tidak jelas. Akibatnya apa? Sering sekali ketika pelatih berganti, maka ada juga pemain-pemain yang menjadi korban. Pemain-pemain muda terutama yang memang mungkin diproyeksikan oleh pelatih sebelumnya, ada perkembangan, ada proses ya untuk menjadi pemain yang lebih baik lagi, tapi sering sekali itu terhenti. Namun ini tidak dengan Scott McTominay. Scott McTominay dilihat oleh pelatih-pelatih selanjutnya setelah Jose Mourinho ini tetap bisa menjadi bagian penting di skuad Manchester United. Salah satu atribut dari Scott McTominay selain tadi karakter ya, dan juga adalah versatile. Artinya Scott McTominay ini bisa bermain di beberapa posisi. Gelandang jangkar, gelandang tengah, sampai dengan penyerang. Ini bisa dimainkan oleh Scott McTominay. Walaupun sekali lagi tidak dengan konsistensi yang tinggi, artinya bisa bermain dengan level yang tinggi hampir di setiap kesempatan, tapi dia menjadi bagian yang penting sebagai squad rotation di squad Manchester United. Salah satu hal juga yang menurut gue menarik, bagaimana di musim pertama dari Erik ten Hag ketika Manchester United gagal mendatangkan Frenkie de Jong dan memilih untuk menghadirkan Casemiro, mendadak penampilan dari Scott McTominay ini menjadi bagus. Bahkan ada beberapa yang mengatakan ya, fans Manchester United, kalau jangan-jangan datangnya Casemiro ini untuk memacu penampilan dari Scott McTominay yang pada saat itu gue ingat betul memang jadi tampil luar biasa. Hanya saja memang
terlihat ya skema memang bukan untuk Scott McTominay tapi untuk Casemiro, sehingga ketika Scott McTominay absen karena cedera, Casemiro mengambil alih dan setelahnya Casemiro yang menjadi pemain inti dari Manchester United. Ya ini membuktikan juga dilepasnya Scott McTominay menurut gua bagaimana ada rencana dari manajemen baru dari Manchester United untuk memperbaiki kualitas lini tengahnya. Scott McTominay yang sudah berusia 27 tahun dan seperti gue katakan memang bukan memiliki kemampuan sebagai gelandang premium secara teknis, ini dinilai Manchester United terbuka untuk melepasnya. Walaupun sebelumnya bukan dalam posisi harus menjual. Kenapa? Dari musim lalu, Scott McTominay sudah dikaitkan oleh banyak pemberitaan ya, menjadi pemain yang Manchester United ini terbuka untuk dilepas kalau ada harga yang bisa dicapai. Musim lalu kalau tidak salah sempat ada West Ham yang mendekati tapi tidak disepakati karena harga valuasinya masih lebih rendah dari yang diinginkan oleh Manchester United. Dan Manchester United tidak membuka lebih luas ya ruang negosiasi karena Manchester United tidak dalam posisi harus menjual pemain ini. Dan akhirnya di musim ini situasinya pun sama. Manchester United juga terbuka tapi tidak harus melepasnya. Manchester United memasang harga 30 juta euro minimal. Ada pendekatan dari Fulham musim ini, tapi valuasinya masih di bawah dari yang diinginkan oleh Manchester United. Dan Manchester United tidak terlalu terbuka, tidak terlalu fleksibel dalam bernegosiasi. Karena sekali lagi tidak harus melepas. Dan Fulham mundur teratur, lalu ada Napoli yang maju mendekati dengan berbagai proposal. Dimulai dari peminjaman, dimulai dari angka pembelian secara permanen tapi masih dibawa oleh Manchester United. Manchester United membuktikan betul-betul ya bagaimana posisinya ini tidak harus menjual sang pemain, sehingga Manchester United pun juga tidak fleksibel menurunkan harganya sampai akhirnya Napoli menyerah dalam tanda kutip dengan menuruti kemauan valuasi dari Manchester United senilai 30 juta euro. Bahkan kabar terbaru ini gue dapatkan angkanya ini 30 juta plus ya dengan add-ons dan lain-lain, bahkan ada sell on close. Ini membuktikan bahwa ya Manchester United jelas posisinya sebenarnya untuk Scott McTominay, bahwa mungkin yang gue asumsikan adalah dilihat sebagai pemain yang bagus untuk squad rotation. Kenapa? Karena squad Manchester United ini tidak hanya 11 di atas lapangan, tapi ada 18 pemain, bahkan lebih banyak lagi, 20 sekian. Dan dari pemain yang berjumlah banyak itu, tidak semuanya ini kan bisa menerima skema sebagai oke, gue pemain kedua, gue pemain ketiga. Tidak semuanya bisa secara positif menerima seperti itu. Dan gue melihat ini salah satu atribut positif, sisi positif dari Scott McTominay, di mana dia tidak pernah mempermasalahkan ketika dia tidak mendapatkan pilihan sebagai yang utama. Dan tidak pernah juga menimbulkan masalah selama dia bermusim-musim di Manchester United. Ini sesuatu yang juga positif yang harus dilihat dari Scott McTominay. Jangan hanya dilihat dari sisi teknisnya saja sih, menurut gue seperti itu. Terakhir ya, sebelum gue akhiri video ini, gue ingin mengucapkan terima kasih bagi Scott McTominay dengan segala sumbangsihnya di Manchester United. Sekali lagi Scott McTominay ini membuktikan bahwa jalur dari akademi itu terbuka bagi talenta-talenta muda Manchester United ya. Dan ini seperti kayak menggegam filosofi youth courage dan juga sukses, bahwa itu nyata adanya. Ya gue harapkan dia bisa sukses di karirnya selanjutnya di Serie A Italia, dan gue harapkan juga lini tengah Manchester United dengan pergantian ini bisa menaikkan juga kualitasnya secara permainan lini tengah dan permainan Manchester United secara lebih luas lagi di atas lapangan. Kurang lebih demikian ya membahas terkait dengan Here We Go cabutnya Scott McTominay, pemain yang menurut gue luar biasa di periode sulit Manchester United selama ya dimulai dari tahun 2016-2017 sampai dengan musim ini. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.